Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tarbiyah Talk. Tarbiyah Talk tempat bercerita untuk UIN Suska. Oke. Nah, kali ini saya sebagai host. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Hilal Pratama. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan PIAUD UIN Suska Riau. Kalau ngomong-ngomong tentang PIAUD, banyakan sih perempuan ya, tapi ini kok beda sih, ada laki-lakinya gitu. Jadi eksklusif sendiri gitu tahun ini untuk PIAUD. Oke, ngomong-ngomong tentang Tarbiyah Talk merupakan podcast pertama yang ada di Fakultas Tarbiyah Unsus Karya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang Tarbiyah juga, Tarbiyah Talk ini nanti ntar lagi nih mau ulang tahun nih, Bang. Masya Allah. Kak, jadi boleh lah nanti di spill dulu tanggal berapanya gitu. Teman-teman pada penasaran kan? Nah, pantengin terus untuk sosmednya Tarbiyah Talk. Mungkin bisa dicek nanti ya di kolom deskripsi. Right? Nah, teman-teman pada lihat di depan ada abang dan kakak yang sangat istilahnya menawan gitu ya. Cocok nih kalau dipasangkan gitu. Oke, sebelumnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang nih, Bang. Nah, sebelum kita berkasih sayang ya, sebelum kita makin dekat gitu, bolehlah kita kenalan dulu. Nah, mungkin dari abang yang di sebelah saya ini boleh perkenalan diri. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Raja Pradik Jaya Dewa Celingguna. Kalau kawan-kawan fakultas sering panggil aku Raja. Dan kebetulan, alhamdulillah sekarang diamanakan menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan aku dari program studi Pendidikan Geografi. Wah, Masya Allah. Berarti abang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Tarbiyah. Iya. Nah, teman-teman pada dengar kan tadi Dewan Eksekutif, jangan main-main. Nah, sama Bang Raja, Bang ya. Bang Raja. Oke. Selanjutnya sebelah saya lagi ada kakak yang cantik jelita. Silakan perkenalkan diri, Kakak. Oke, baik. Perkenalkan, aku Nadia Zahari Rabe. Aku diamanahkan alhamdulillah sebagai Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan aku dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Oke. Nah, tadi kan benar kan kata Hilal kan? Cocok nih berdua ketua dan wakil ketua, ya kan? Oke, Bang Raja, sebelum kita masuk ke tema kita, boleh Hilal tanya-tanya sedikit lah ya tentang prestasi abang yang sudah abang ukir dan juga Kak Nadia sudah ukir selama menjabat di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dengar-dengar nih dari kawan-kawan nih Bang ya, sebelumnya Bang sama Kak Nadia baru pulang nih dari Malang ya? Iya. Nah, itu ada kegiatan apa gitu? Kalau boleh tahu. Berarti sempat jadi gosip ya. Banyak Bang masuk telinga saya nih. Apa nih gitu. Jadi, Oke. ya. Memang dalam waktu 1 bulan yang lalu ya, memang berangkat ke Malang dalam agenda konferensi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan se-Indonesia. Bukan se-Indonesia, ASEAN. se-ASEAN. Nah, jadi alhamdulillah kemarin sempat bertemu sama kawan-kawan dari luar negeri, dari Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan juga kawan-kawan dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Indonesia. Nah, jadi memang kebetulan juga ikut lomba di sana, menjadi finalis lomba esai, dan alhamdulillah juga bisa bawa medali ya, Bu. Nah, medali juara 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, berarti ranahnya internasional, bukan nasional lagi? Internasional kalau konferensinya. Oh, gitu. Iya. Kalau konferensinya internasional. Iya. Untuk lombanya gimana tuh? Kalau lombanya memang diikuti oleh kawan-kawan se-Indonesia, Oh, gitu. khusus dari FTK. Oke. Berarti kalau boleh tahu kakak dan abang, dari abang dulu lah, first impressionnya tuh ketika masuk ke konferensi internasional, itu pertama kali atau gimana bang? Sebelumnya udah pernah? Kalau konferensi baru pertama kali. Gimana tuh first impressionnya abang? Deg-degan sih. Oh, deg-degan. Karena gini, tentu kultur dan daya saing kita terukur ya. Nah, tentu kita sadar juga bahwasannya jenjang organisasi kita sudah sampai mana gitu. Tapi kalau kita bandingkan lagi ketika kita diskusi, ya kita sama-sama menguatkan. Yang jelas inti pembahasannya
kita untuk negara kita gitu, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai keluarga negaraan dan calon guru nantinya ke depan. Kalau Kak Nadia sendiri gimana? Kalau aku sendiri itu juga pertama kali ya Oke. kalau konferensi ASEAN itu, dan aku ngerasa deg-degan, terus juga terharu sih karena bisa bergabung di dalam kegiatan itu. Berarti sama-sama baru pertama kali, jadi deg-degan gitu. Iya. Gimana gitu ya? Karena dari kawan-kawan dari luar negeri juga, Bang, luar negara gitu. Yes. Jadi itu teman-teman yang udah penuh nih telinga Hilal dari kemarin. Apa sih prestasi yang diukir sama Kak Nadia dan Bang Raja ini gitu. Tuh. Nah sekarang Bang, bolehlah kita masuk ke tema kita hari ini. Itu bicara tentang organisasi berlawanan, Bang, berlawanan ya. Maksudnya organisasi dengan akademik gitu. Itu nggak bisa dipisahkan gitu Bang ya. Gimana sih istilahnya nanti upaya meminimalisir stres mahasiswa. Sekarang kan kalau nggak asing ya bagi kita kalau kawan-kawan tuh bilang ngapain sih ikut organisasi gitu, buang-buang waktu gitu loh, itu apa gitu ke depannya, toh nanti kita nggak dibayar di situ gitu kan. Nah sekarang kita pengen tuh Bang, istilahnya gimana sih merubah pola pikir kawan-kawan seperti itu biar kawan-kawan tuh nanti minat untuk masuk ke organisasi itu jadi lebih banyak gitu Bang. Kayak gitu Kak. Nah kalau boleh tahu nanti kasih tipsnya gitu lah Bang ya, dan Kakak Nadia juga. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama gitu Bang ya. Mungkin dari Kak Nadia dulu lah. Nah, dari tadi Bang Raja mulu. Nanti Kak Nadianya males lagi. Oke, untuk Kak Nadia, ini pertanyaannya sih gampang sih Kak. Sesuai dengan pengalaman yang udah didapatkan gitu. Belum ditanya kan udah tahu aja. Nah, jadi gimana sih bagaimana nih pandangan dari Kak Nadia sendiri nih terkait peran organisasi kampus dalam membantu mahasiswa untuk apa ya istilahnya ya, mengatasi stres mereka lah. Nah, kan kata Dilal bilang nih, karena apa namanya? Banyaknya kawan-kawan bilang tadi organisasi itu nggak penting gitu. Kenapa tidak penting? Mungkin karena ini tadi Bang. Karena ini tadi Kak, stres mereka gitu dalam berorganisasi, jadi mereka tuh tidak lagi ikut organisasi seperti itu. Nah jadi gimana menurut kakak nih peran organisasi tadi dalam membantu mahasiswa mengatasi stres mereka seperti itu? Oke, baik. Kalau menurut aku ya, Hmm, peran organisasi dalam mengatasi stres mahasiswa ya, sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita lagi. oke. Gimana kita menanggapi dan bagaimana kita mengelola diri kita di dalam suatu hal. Nah, kalau misalnya aku merasa sebelum berorganisasi, aku merasa kegiatan akademik itu gitu-gitu aja. Karena ya udah, aku pergi ngampus, habis itu pulang, habis itu main dengan teman gitu. Cuman karena adanya organisasi, justru menurut aku organisasi membantu aku untuk mengurangi rasa jenuh. Stres itu lebih kepada jenuh kan. Ya, Nah, jadi menurut aku organisasi itu justru membantu aku untuk mengurangi rasa kejenuhan aku karena banyaknya waktu yang kosong sebelumnya. Gitu. Namun ya kita juga tahu ketika kita berorganisasi tentu pasti ada tekanan yang dapat membuat jenuh juga. Yaitu tadi kembali lagi ke diri aku gimana memanage sebenarnya. Jadi aku tahu, oh ketika aku mengalami ini dan aku mengalami jenuh, aku tahu bagaimana cara mengalihkan kejenuhan tersebut. Gitu. Dan berinteraksi dengan teman-teman di organisasi adalah salah satu cara untuk aku mengatasi kejenuhan atau stres tersebut. Itu sih. oh berarti dengan kita berorganisasi maka kita harus memposisikan diri nih ketika udah masuk organisasi, gimana sih nanti ke depannya kita bisa lebih berbaur terhadap apa yang sudah kita masuki nih di ranah organisasi tadi gitu kan. Gimana nih menurut Bang Raja terkait hal itu Bang? Kalau dari aku sih memang nggak jauh beda sih apa yang disampaikan oleh Nadia juga ya. Karena memang kondisinya kalau kita bicara tekanan tentu nggak semua orang sama tekanannya. Dan menurut aku peran dari organisasi sendiri sangat berperan kalau bicara mengenai stres dan jenuh gitu. Karena memang memposisikan peran dari organisasinya ketika sudah masuk di dalam tuh kawan-kawan bakal ketemu orang banyak, kawan-kawan bakal ketemu orang baru, dan di sana tentu menjadi hal yang baru bagi kawan-kawan. Dimana di situ kebentuk komunitas tim dari kawan-kawan, di situ kawan-kawan paling tidak support sistemnya bertambah lah. Nah, mungkin dari awal udah ada keluarga nih, teman dekat, atau udah ada tekanan dari akademik dan lain sebagainya.
mungkin peran dari organisasinya untuk menambah support system dari kawan-kawan. Tapi jangan jadi tempat pelarian. Yes, ya, ya. Oke, oke, oke. Berarti kembali lagi ke diri sendiri lah intinya Iya. Bang ya. Ya kayak gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong tadi, kalau misalnya udah kembali ke personal diri nih, nah mereka nih udah masuk nih ke ranah organisasi tadi. Nah, kalau boleh tahu Bang, sama Kak Nadia, dari Bang Raja dulu lah ya. Nanti apakah mahasiswa tuh merasa lebih banyak mengalami stres tuh akibat dari organisasi tadi, atau justru malah tuntutan dari kegiatan mahasiswa dalam organisasi tadi itu gimana Bang menurut Abang sendiri? Oke. Nah, kalau bicara mengenai jenuh kawan-kawan di dalam organisasian, ya kita harus lihat dulu spesifiknya kemana arahnya. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau memang rasanya kawan-kawan ingin membandingkan antara keorganisasian dan eh, akademik, eh, sebaiknya kawan-kawan bukan menjadikan sebuah pilihan yang dinomorkan. Artinya hari ini kawan-kawan harus laras, kawan-kawan bukan membandingkan tapi disandingkan. Karena bagaimanapun saling membutuhkan. Artinya jadikanlah organisasi di tangan kanan dan jadilah akademik di tangan kiri. Jadi selaras untuk berganding. Mungkin itu kalau mengenai kejenuhan kok. Oh, berarti tetap organisasi jalan dan akademik tetap jalan barengan gitu. Jadi tidak mendahulukan mana harus didahulukan, tapi barengan gitu Bang ya. Intinya. Oke. Kalau Kak Nadia sendiri gimana? Kalau dari aku hampir sama. Ya, bagaimana cara kita untuk memanage, benar tadi yang disampaikan Pak Argo ya, harus saling berdampingan. Kenapa? Karena menurut aku ketika organisasi berjalan, tentu sebelum kita berkecimpung di dalam organisasi juga memerlukan yang namanya akademik. Karena dari akademik, tentu ya kenapa? Karena dari waktu awal kita masuk organisasi juga, yang pertama dipertanyakan adalah nilai dari akademik sebagai syarat. Nah, tentu berarti keduanya harus saling berjalan, beriringan, dan juga tapi tetap harus kita lihat mana yang sebenarnya lebih urgent untuk dilakukan. Ketika misal organisasi dan akademik lagi ada benturan atau ada tabrakan jadwal, ya tentu kita melihat dulu mana yang lebih urgent yang harus kita selesaikan, baru habis itu boleh dilanjutkan dengan yang lain. Oke. Jadi intinya tadi sama lah Bang ya dan Kak Nadia untuk organisasi dan apa namanya? Akademik itu memang harus sama selaras sama-sama disandingkan atau di ketika kita ikuti organisasi akademik jangan ditinggal atau sebaliknya ketika ikut akademik organisasi jangan diabaikan ya. Seperti itu Bang ya. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya ada lagi Bang. Tapi sebelum itu kita agak break dulu ya. Nah, kembali lagi bersama kami di Tarbiyah Talk. Tarbiyah Talk tempat bercerita untuk UIN Suska. Nah, tadi ini udah kita bahas-bahas nih, kita kulik-kulik nih bersama Bang Raja dan Kak Nadia terkait organisasi dengan akademik gitu yang ada di kampus. Kebanyakan kan tadi bisa dibilang ya organisasi ini lebih kepada kita untuk memvisualisasikan atau menggambarkan diri kita ketika kita lagi jenuhnya gitu. Untuk bukan kata Bang Raja tadi bukan sebagai tempat pelampiasan ya gitu. Ngomong-ngomong tentang pelampiasan kan banyakan dari kita nih nanti orang-orang yang istilahnya aduh aku nggak ada pasangan organisasi aja lah gitu kan kebanyakan orang mikir juga Cari seperti itu. pasangan di organisasi. Iya lagi banyak kan Iya. orang sekarang udah berjodoh dari organisasi loh Kak Bang. Itu bonus, tapi jangan itu jadi tujuan. Oh, tapi boleh lah kan? Oke, boleh kita lanjut lagi pembahasan kita Bang ya sama Kak Nadia. Tadi lah dengar-dengar kayak ada panggilan khusus gitu, Pak Gup gitu. Itu maksudnya gimana itu Bang dan Kak Nadia? Pak Gup, Bu, Gup gitu. Sebenarnya kita pun agak segan sih dipanggil itu. Oke. Karena ya masa kita disamakan dengan gubernur gitu kan. Amin nggak sih Bang? Amin. Amin.
Tapi kayak manapun ini menjadi kultur dan budaya bagi kita sama mahasiswa ya. Ya paling tidak ya menjadikan ya hal yang luar biasa juga sebenarnya bagi kita. Di balik itu juga ketika kawan-kawan menyebut nama, terlampiaskan juga tanggung jawab kita dan amanah. Jadi manggilnya Pak Gub aja lah, biar asik gitu. Kalau Kak Nadia bisa dipanggil apa? Bu Wagub. Oh, Bu Wagub. Boleh. Nih Bang, terkait tadi organisasi dengan akademik gitu ya, dalam upaya untuk meminimalisir tingkat stres dari mahasiswa yang berorganisasi seperti itu. Nah, mungkin dari Bang Raja sendiri dulu, eh, menurut Abang nih, tantangan yang sering dihadapi mahasiswa dalam gimana ya, maksudnya bagaimana mereka tuh bisa menyeimbangkan antara tugas organisasi dan tanggung jawab mereka terhadap akademik mereka, Bang. Itu gimana tuh, Kak? Apalagi Abang nih, sekarang kan jadi petinggi gitu istilahnya. Toh organisasi di anggota kan nggak lebih banyak tugasnya daripada si yang mengetuakan gitu, yang memimpin gitu. Nah, itu gimana, Bang? Abang bisa seperti itu gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke organisasi, kita harus pikirkan dulu apa tujuan dan konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah ada di dalam organisasi, tentu kita harus pandai dan harus bisa untuk cari solusi ketika kita berkegiatan di organisasi. Tidak ada pengaruhnya ke akademik kita. Nah, artinya hari ini mungkin banyak kawan-kawan yang berpikiran ketika kita masuk ke organisasi, kita bakal banyak habis waktunya di organisasi itu tersebut dan nggak ada luang waktu untuk di akademik. Tapi nyatanya hari ini kawan-kawan yang membersamai terutama di DEMA FTK, kawan-kawan yang dituntut untuk dinomorsatukan akademiknya. Dan artinya hari ini kawan-kawan bergerak seiringan, kawan-kawan tidak ada lebih condong ke salah satunya. Nah, jadi abang karena memang dituntut juga di dalam akademiknya, abang berusaha bagaimana caranya menunaikan atas tuntutan yang ada. Dan alhamdulillah hari ini kalau bicara mengkasih gambaran ke kawan-kawan, insya Allah bisa, karena memang hari ini sudah dibuktikan juga, alhamdulillah sudah bisa lah menyelesaikan beberapa poin-poin mata kuliah, dan juga alhamdulillah udah seminar proposal juga. Nah, jadi yang menjadikan patokan dan bagaimana peran kita di organisatorisnya untuk memberikan contoh kepada adik-adik misalnya mahasiswa baru yang ada ketakutan atau ada momok di balik itu semua, tergantung contoh dari orang yang ada di bagian itu dulu. Oke. Nah, kalau dari Kak Nadia sendiri itu gimana? Kalau dari aku sendiri, yang paling pertama ya itu tadi manajemen waktu ya, manajemen diri juga. Kenapa? Ketika kita memutuskan untuk berkecimpung di dalam suatu hal, apalagi kan awalnya tugas kita hanya sebagai mahasiswa dan untuk berkuliah. Ketika kita sudah mau membarengi dengan adanya berorganisasi, berarti kita sudah yakin dan percaya bahwa kita sudah bisa untuk memanage diri atau memanajemen waktu kita. Nah, untuk itu ketika ada kegiatan di organisasi dan juga masih banyak tugas dari akademik, itu tadi manajemen waktu dan manajemen diri. Mungkin kita dituntut untuk lebih bisa ngepres diri. Misal seharusnya jam segini dan jam segini kita gunakan yang biasanya untuk leha-leha, kita harus mengorbankan untuk menyelesaikan suatu tugas atau suatu hal dulu, baik itu organisasi atau akademik. Nah, itu tadi manajemen diri. Jadi memang ketika kita memang harus berkecimpung di dua kegiatan ya, akademik dan organisasi, berarti kamu siap untuk kamu mempres diri kamu dan kamu siap untuk bakal banyak tuh bisikan-bisikan apa sih yang dikejar, kamu gak capek kayak gitu. Nah, itu tadi ya, kembali lagi manajemen diri, karena kata-kata orang juga bisa membuat kamu jatuh gitu kan. Nah, berarti bagaimana manajemen dirinya, kamu bisa menyesuaikan jam-jamnya dan juga waktu-waktu mana yang lebih genting didahulukan, mana yang bisa untuk setelah ini baru ini, seperti itu sih. Berarti pada intinya itu pegangannya itu adalah diri kita sendiri Bang dalam mengatur ataupun memanage baik itu dari pola kita, waktu kita ataupun dari diri kita. Ini harus bisa memisahkan dan harus bisa mengatur ini tugas kita, ini tanggung jawab kita seperti itu Bang.
Boleh kita lanjut pertanyaannya? Boleh. Mana tahu betah nih di pertanyaan sini. Boleh. Nah, eh, kalau di Dema berarti mah Dema FTK Iya. gitu kan. Nah, itu nanti ke depannya kalau di Abang nih sebagai pemimpin, ada nggak ke depannya program gitu terkhusus supaya teman-teman tuh tidak stres gitu, tidak banyak beban gitu di organisasi sehingga menurunkan mereka tingkat mereka untuk berorganisasi itu jadi males gitu, Bang. Nah, ada nggak kira-kira program khususnya gitu, Bang ya? Ada nggak kira-kira ke depannya? Kalau untuk program khusus ya, program khusus ini yang apa yang kami sudah jalani dalam setahun ini ya, karena bentar lagi mau DMS nih kawan-kawan gitu. Nah, Ah, memang lebih orientasinya kegiatan-kegiatan yang bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Nah, artinya hari ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah disepakati bukan menjadikan beban bagi kawan-kawan, bukan untuk menambah stres kawan-kawan, tapi bagaimana kegiatan yang kami laksanakan untuk menambah wawasan kawan-kawan, untuk menyaring minat dan bakat kawan-kawan. Nah, artinya hari ini peran dari Dema FTK bukan menjadi beban terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi malah menyempurnakan dan menjadi bentuk kegiatan yang merefreshingkan kawan-kawan. Nah, ketika kawan sudah dituntut banyak di akademiknya, kawan-kawan kembali ke Dema FTK, kawan-kawan berkegiatan, bertemu sama orang banyak, menjadi tempat hiburan lah bagi kawan-kawan, menjadi tempat refreshing gitu. Dan untuk kedepannya, mungkin arahnya tidak jauh beda ya, polarisasinya terhadap orientasi organisasi Dema FTK tahun ini, dan tentu menitik beratkan kepada sumber daya manusia ke depannya. Ini program-program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh penerus ke depannya. oke. Nah, Kakak Nadia lagi nih. Kakak kan dari jurusan BKPI ya. Berarti ke konseling gitu. Berarti kan bisa mengatasi stres-stres orang yang banyak gitu di otak mereka gitu kan. Nah, terkait nih organisasi sama akademik. Nah, itu kalau mereka nanti ada yang konseling ke Kakak nih, "Kak, aku sebenarnya bingung nih. Di organisasi aku banyak tugas, ada banyak tanggung jawab yang harus aku pikul. Sedangkan di akademik ini aku banyak banget tugas aku. Jadi aku payah nih untuk memanage waktu aku, Kak." Itu gimana kalau di Kakak sendiri? Nah, oke. Eh, jadi sebenarnya apa ya? Aku mau ngasih tahu dulu sama teman-teman ya. Ya, apa tuh? Konseling itu bukan berarti ketika kawan-kawan sampaikan ke aku terkait dengan permasalahan yang kawan-kawan alami, terus juga aku yang memberikan solusi, bukan. Tapi sebenarnya konseling itu adalah ketika kawan-kawan datang ke aku untuk bercerita, aku hanya sebagai fasilitator yang membantu kawan-kawan untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan kawan-kawan itu sendiri. Gitu. Heeh. Jadi kawan-kawan sendiri yang mencari solusi untuk kawan-kawan. Nah, ketika ada teman yang datang ke aku untuk bercerita terkait hal tersebut, tentu yang kalau tadi yang Hilal sampaikan adalah terkait dengan dia banyak tugas di organisasi, tapi banyak juga tugas di akademik ya. Nah, di situ yang bisa aku bantu adalah yang membantu dia untuk menyusun dulu manajemen waktu dia. Apa yang perlu, yang paling genting, yang harus pertama kali yang urgent diselesaikan. Jadi aku bantu susun bagaimana manage kegiatannya, terus juga aku bantu dia untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Oke. Berarti sebenarnya konseling itu mereka yang istilahnya bercerita ke Kakak, itu mereka sendiri tuh yang menemukan jawaban setelah mereka bercerita, keluar semua cerita mereka gitu. Iya, benar. Nah, terkadang juga ketika orang mengalami stres, apalagi ketika kita banyak beban dari dua pihak, dari dua tempat ya, dari Mm-mm. akademik dan organisasi. Nah, di situ perlu sebenarnya terkadang kita hanya ingin bercerita saja. Nah, jadi ketika seseorang sudah bercerita itu juga bisa mengurangi bebannya dan sebenarnya itu juga bisa menjadi cara dia untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi ketika dia bercerita, Kak cuma bantu untuk mengulik apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Karena kebanyakan dari kita kurang memahami diri kita sendiri atau apa yang kita rasakan sebenarnya. Jadi di situ peran konselor itu hanya untuk membantu mengulik dan juga mengarahkan bagaimana agar si klien itu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Itu sih. Oke. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang konseling gitu, Kak. Iya. Nah, kalau menurut Kakak nih, gimana sih menciptakan eh, lingkungan yang mampu istilahnya menguatkan mental dari mahasiswa itu sendiri ketika mengikuti organisasi
tapi di samping itu mereka juga diembankan untuk berprestasi di akademik gitu. Nah, gimana tuh Kak? Nah, kalau sebenarnya hal paling terkecil ya di dalam konseling itu yang bisa diterapkan yang udah aku terapin ya. Selama kepengurusan itu terkadang kami anak Dema ketika ada waktu free kami ngumpul untuk nongkrong bareng ya. Sekarang namanya nongkrong gitu. Nah, pada saat nongkrong itu ya udah kita bahas aja gimana apa yang kamu rasakan terus kayak itu menjadi topik kita. Nah, ketika teman-teman menceritakan, Kak, kalau misalnya kayak gini sharing sih lebih tepatnya ya. Nah, pada saat nongkrong tuh kita sharing-sharing. Nah, jadi di situ menurut aku dan yang aku rasakan di situ tuh kami menemukan oh, bisa refresh gitu. Jadi ada beban yang terkeluar. Padahal ya kami main, tapi ada manfaat dari main tersebut bukan hanya sekedar untuk udah minum apa segala macam enggak, tapi ada uh, goalsnya lah itu tadi sharing-sharing. Oh, di samping kita bermain ataupun di samping kita nongkrong, tapi tetap ada yang manfaat yang kita ambil di situ Iya, ketika benar. kita nongkrong. Benar. Nah, kalau menurut Bang Raja nih, sekarang kan udah jadi gubernur gitu kan, pemimpin tertinggi di fakultas gitu. Nah, kalau terkait mental mahasiswa gitu, supaya menciptakan lingkungan mental mahasiswa yang istilahnya bisa terbangun gitu. Tadi kan dengan banyaknya tugas ataupun dituntut nih dari orang tuanya, kamu harus berprestasi tahun ini. Tahun kemarin kan jelek nilainya. Kalau nggak gitu nanti kapan bisa suksesnya gitu. Nah, itu abang yang sekarang ini gitu kan dengan banyaknya kegiatan gitu, apalagi sekarang banyak yang diatur anggota gitu. Itu gimana abang caranya bang? Pegangan abang tuh apa sih sebenarnya gitu? Nah, kalau untuk menguatkan kawan-kawan ya, menguatkan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan dalam semasa butuh pandangan dan lain sebagainya, ya kawan-kawan harus berani mencoba. Artinya hari ini kawan-kawan jangan karena ngerasa hari ini tidak sanggup, tapi biasanya nggak berani mencoba lagi. Nah, kawan-kawan hari ini yang mungkin dihantui dengan beban akademik, beban percintaan gitu. Nah, hari ini coba lebih dibuka lagi ruangnya, jangan dititik beratkan di zona nyamannya. Coba hari ini kawan-kawan carilah tempat seluas mungkin untuk berproses, apalagi sebagai mahasiswa ya. Nah, sayang aja rasanya kalau ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita nggak berperan aktif di organisasi. Banyak nilai plus yang ada di dalam. Kalau kita bicara nilai plusnya, banyak banyak kali gitu. Tapi hari ini nggak habis pembahasan topiknya. Nah, itu ketika teman-teman sudah bergabung ke organisasi, tentu kawan-kawan teman-teman bakal tahu nanti itu kayak mana iklim dari organisasinya. Berarti manfaat itu tidak dirasakan sekarang, tetapi ke depannya Bang, untuk kita nanti. Iya, Ketika lepas pun dari organisasi, kita juga manfaatkan apa yang sudah kita dapatkan dari organisasi tadi ya, gitu. saling memanfaatkan. Oke. Oke. Aduh, udah nggak terasa nih Bang, udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol sama Bang Raja dan Kak Nadia, Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur gitu. Pak Gub dan Bu Wagub gitu ya. Nah, terakhir nih Bang ya, dan Kak Nadia dari siapa dulu nih? Kak Nadia atau Bang Raja ya? Bang Raja aja lah. Eh, nah, boleh dong minta closing statement gitu Bang. Ataupun minta apa istilahnya saran bagi teman-teman yang nonton nih. Gimana sih nanti bisa selaras gitu untuk organisasi dan akademik. Ketika teman-teman ngikut organisasi, akademik jangan ditinggalkan. Ketika mendahulukan akademik, tapi organisasi jangan ditinggalkan juga. Seperti gimana tuh Bang menurut Abang? Oke, mungkin mengeluarkan kata-kata tadi ya, Iya, karena juga yang sering Abang sampaikan sama kawan-kawan ya, karena momok ketakutan dan momok yang menghantui kawan-kawan, yaitu dengan ada tuntutan akademik, kawan-kawan tidak mau gabung organisasi dan berpikiran bahwasanya ya organisasi zaman sekarang udah jauh sama organisasi zaman dulu gitu. Lagi Gen Z sekarang yang mudah dimanjakan, cengeng dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai organisasi dan akademik kawan-kawan, jangan menjadi tempat kawan-kawan membandingkan, tapi jadi tempat kawan-kawan untuk disandingkan. Beriringan terus, jadikanlah organisasi di tangan kanan kawan-kawan, jadikanlah akademik di tangan kiri. Jadi saling bergandengan dan tentu saling berkolaborasi untuk diri kita sendiri juga ke depannya. Dan bagi kawan-kawan FTK tetap semangat, apalagi mahasiswa baru ya, apalagi bentar lagi transisi, nikmatilah proses
sejauh mungkin ketika sebagai mahasiswa. Jadi ketika sudah lulus paling tidak ada bekal kawan-kawan semua dari pengalaman-pengalaman teruntuk di dalam organisasi. Ah, gitu teman-teman. Kalau dari Kak Nadia gimana closing statement yang bagus untuk teman-teman? Kalau dari aku, ketika kalian lagi berkuliah, karena aku sering dengar dari senior aku ya, S1 ini adalah tempat untuk berproses, karena ketika kita melanjutkan pendidikan yang lain, itu bakalan beda. Jadi, walaupun sekarang mungkin yang sudah berkecimpung di dalam akademik dan organisasi yang sedang beriringan, yakin dan percayalah, hari ini mungkin memang kamu mengalami banyak jatuhnya, banyak sakitnya, banyak juga hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan seperti teman-temanmu yang tidak mengikuti keduanya. Tapi yakin dan percayalah itu yang akan membentuk kamu ke depannya. Itu sih kalau dari aku. Oke. Ah, terima kasih banyak Kak Nadia dan Bang Raja. Kita boleh kasih aplaus dong buat mereka berdua. Nah, jadi Kak Nadia dan Bang Raja, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di podcast Tarbiyah Talk, sudah banyak berbagi gitu, menginspirasi teman-teman yang menonton. Nanti ke depannya mudah-mudahan nih teman-teman bisa lebih berpikir jauh gitu, bagaimana menjalani organisasi tetapi akademik tidak ditinggalkan ataupun sebaliknya, akademik dijalankan, organisasi jangan diabaikan seperti itu. Eh, Kalau begitu kapan-kapan nanti kita bisa duduk bareng lah lagi Bang ya Kak ya. Di luar podcast ya. Ya, nanti kan tinggal calling-calling aja ya kan ya. Nah, oke, gitu lagi teman-teman Tarbiyah Zone. Terima kasih banyak sudah menonton podcast kami hari ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Tarbiyah Talk. Jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak menghadirkan para petinggi-petinggi, para tamu-tamu undangan yang luar biasa yang bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa untuk dengerin juga podcast kita di Spotify Tarbiyah Talk. Kami sebelumnya terima kasih banyak kepada BSI dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai support kami dalam menjalani podcast kami selama ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Raja Pradijaya dan Kak Nadia atas waktunya. See you the next video, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.